Seorang pemuda bengkel dari desa, tanpa ijazah, tanpa nama, berdiri di balik pagar sirkuit. Ia hanya mengandalkan telinga dan hati untuk mendengar suara mesin. Di sisi lain lintasan, seorang pembalap wanita terbaik negeri ini, cepat, dingin, cantik, dan tak terkalahkan di sirkuit. Namun hari itu ia mendapat masalah pada motornya. Awalnya pemuda itu hanya berniat membantu, tak disangka malah ditertawakan, diremehkan dan dihina beberapa kru. Namun dengan nada angkuh, sang pembalap justru berkata, "Kalau kau bisa memperbaikinya," katanya dengan nada menantang, "aku rela jadi istrimu." Apa yang terjadi setelahnya? Di akhir cerita, satu keputusan itu akan membuat dunia otomotif terdiam. Siang itu, langit di atas desa Sukaraja tampak biru pucat tanpa satupun awan. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun pisang di belakang sebuah rumah kecil yang sekaligus berfungsi sebagai bengkel sederhana milik Fandi. Pemuda 25 tahun itu hidup sebatang kara sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu. Bengkelnya bukan bengkel besar, hanya bangunan kayu beratap seng, dengan sebuah papan nama bertuliskan cat pudar, "Bengkel Motor Fandi and Ayah." Tulisan ayah mulai mengelupas, namun Fandi tak pernah berniat menghapusnya. Baginya, nama itu adalah warisan terakhir dari sosok yang mengajarinya memahami setiap baut dan mur di dunia mesin. Hari-harinya berjalan nyaris sama. Pagi hari, ia membuka bengkel dan menunggu orang datang. Kadang hanya 1 atau 2 warga yang membawa motor rusak, atau sekadar mengganti oli. Namun waktu berlalu, pelanggan makin jarang. Di desa itu, motor mewah hampir tak pernah terlihat, apalagi mobil. Mayoritas orang berjalan kaki atau bersepeda. Seringkali Fandi termenung di kursi kayu bengkel, menatap jalan tanah di depan rumah yang lengang. Andai aku bisa kerja di kota, di sana pasti banyak motor besar, gumamnya pelan. Ia sadar betul keterbatasannya. Tak punya ijazah tinggi, bahkan tak melanjutkan SMP karena ayahnya sakit keras. Meski hanya lulusan SD, tangannya cekatan dan pikirannya tajam soal mesin. Malam hari, ia kerap membuka buku catatan tua peninggalan ayah, penuh sketsa, perhitungan, dan catatan kecil tentang kecepatan. "Mesin itu hidup kalau kau tahu cara mendengarnya, Van," begitu pesan terakhir sang ayah. Kalimat itu selalu terngiang. Beberapa minggu kemudian, bengkel kian sepi. Tabungan menipis. Setelah berpikir panjang, Fandi mengambil keputusan. "Aku harus ke kota. Di sana pasti ada bengkel besar. Aku bisa kerja, bisa belajar lebih banyak." Ia menjual satu-satunya motor butut peninggalan ayah untuk ongkos perjalanan. Dengan tas kain berisi pakaian, obeng, dan buku catatan mesin, ia menumpang truk sayur menuju kota besar. Kota menyambutnya dengan kebisingan dan panas menyengat. Jalanan padat, klakson bersahutan, aroma aspal bercampur bensin memenuhi udara. Fandi melangkah hati-hati, kagum sekaligus bingung. Ia mencoba mendatangi beberapa bengkel di pinggir jalan. Namun hampir semuanya menolak dengan alasan serupa. "Kau tamatan SD?" "Maaf, kami butuh teknisi bersertifikat. Pengalaman dari desa?" "Kami butuh orang kota yang paham sistem injeksi modern." Hari merangkak sore. Langkahnya melelah, tenggorokan kering. Fandi duduk di trotoar sambil meneguk air mineral. Saat itulah telinganya menangkap suara yang sangat familiar. Raungan mesin balap. Bukan sembarang motor. Nadanya halus, stabil, dan dalam. Jantung Fandi berdegup. Suara itu datang dari balik pagar tinggi, bertuliskan Sirkuit Nasional Mandala. Latihan tertutup MotoGP 200cc. Ia mendekat dan memegang pagar kawat. Matanya membesar. Di dalam lintasan, motor-motor balap melesat kencang. Baju balap warna-warni berkilau di bawah matahari, bau bensin oktan tinggi menusuk hidung. Di antara para pembalap, perhatiannya tertambat pada satu sosok wanita berhelm biru metalik. Gerakannya lincah, tubuhnya menyatu dengan motor. Setiap tikungan dilibas tanpa goyah. Setiap akselerasi terdengar seperti simfoni mesin yang sempurna.
Di rompi belakangnya tertulis jelas, Kayla Rahman, pembalap nasional. Fandi menatap lama. Nama itu pernah ia dengar dari radio warung. Wanita muda 25 tahun, 8 kali juara berturut-turut di kelas 200 cc, dikenal cepat, disiplin, dan angkuh. Namun di mata Fandi, Kayla tampak luar biasa. Di lintasan, seorang pembalap lain berlatih. Fandi memiringkan kepala, mendengarkan suara mesin yang terdengar ngos-ngosan di tikungan. Campuran bahan bakarnya nggak seimbang. Kecepatan atasnya pasti drop, gumamnya tanpa sadar. Motor itu melambat, mesinnya dipaksa cepat. Ucapannya ternyata terdengar. Dari belakang, Kayla, yang baru berhenti di pit, menoleh dengan tatapan tajam. Ia membuka helm. Rambut hitam panjangnya jatuh hingga bahu. "Tahu apa kau tentang motor, pria desa?" katanya tinggi. Fandi tersentak, tapi tetap tenang. "Aku memang nggak punya motor CB Fandi itu, tapi aku tahu semua rakitan mesinnya." Kayla terkekeh. "Omong kosong. Motor ini dikembangkan dengan komputer dan sensor digital, bukan karburator kampungmu." Fandi mengangkat bahu. Mesin tetap mesin. Mau digital atau karbu, tetap hidup karena keseimbangan. Kayla memutar bola mata dan pergi, menganggapnya orang aneh. Namun entah kenapa, kata-kata Fandi terngiang di kepalanya. Beberapa menit kemudian, giliran Kayla turun ke lintasan. Kru bersiap. Bendera start dikibarkan. Ia memacu motor dengan kecepatan tinggi. Angin menampar wajahnya. Tapi di tikungan keempat, motor bergetar aneh. Ia mencoba mengendalikan. Ban belakang selip, hampir membuatnya jatuh. Latihan langsung dihentikan. Kru berlari menghampiri. "Apa yang terjadi?" bentak Kayla. "Maaf, Non. Mungkin sistemnya sedikit overheat," jawab salah satu kru. Dari luar pagar, Fandi melihat semuanya. Ia tahu masalahnya hanya dari mendengar suara mesin saat Kayla melintas. Ia mendekat dan berkata cukup keras, "Motormu kehilangan torsi di tikungan karena pembakaran nggak seimbang. Kau paksa mesin cepat, tapi setelannya nggak cocok." Semua menoleh, termasuk Kayla. Wajahnya memerah menahan kesal. "Tahu apa kau tentang motor 200 cc ini? Ini bukan bebek kampung." "Aku tahu," jawab Fandi tenang. "Tapi aku juga tahu motor ini takkan pernah maksimal kalau disetel seperti itu." Beberapa kru sirkuit menahan tawa. Kayla semakin tersinggung. Dengan nada menantang, ia berkata, "Kalau kau bisa memperbaikinya, aku rela jadi istrimu." Fandi hanya tersenyum samar. "Aku tak ingin kau menyesal setelah itu." "Baik," jawab Kayla dingin. "Tapi kalau kau gagal, kau harus berlari 50 putaran mengelilingi sirkuit ini." Sepakat. Tawa kru pecah, menganggapnya lelucon. Namun bagi Fandi, itu bukan main-main. Ia melangkah pelan menuju motor Kayla yang terparkir di pit. Tangan kasarnya menyentuh bodi biru mengilap itu, seperti menyentuh makhluk hidup. "Tenang saja," bisiknya lirih. "Aku tahu apa yang kau butuhkan." Kayla hanya melipat tangan di dada, menatap dengan wajah penuh keraguan. "Ayo buktikan, pria desa." Sore mulai turun di sirkuit Mandala. Langit memerah, suara mesin latihan perlahan mereda. Para kru membereskan peralatan. Di tengah pit yang mulai sepi, seorang pemuda desa jongkok di samping motor balap termahal di sana. Fandi mengamati dengan penuh perhatian. Jemarinya menyentuh setiap baut, merasakan panas sisa di bodi mesin. Para kru Kayla berdiri beberapa meter di belakang. Sebagian menatap sinis, sebagian menahan tawa. "Hei, hati-hati," ejek salah satu kru. "Satu baut salah pasang, motor ini bisa meledak." Fandi tak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu kembali fokus. Di tangannya, kunci L dan obeng terasa seperti perpanjangan pikirannya. Panel mesin dibuka perlahan, suara klik kecil terdengar saat baut dilepaskan satu persatu. Kayla berdiri di samping, bersedekap dengan wajah datar.
Dalam hatinya, ia masih tak percaya telah mengizinkan orang asing menyentuh motornya. Namun ketenangan Fandi, tatapan serius tanpa ragu, membuatnya sulit mengusir pemuda itu. "Apa yang kau lakukan?" tanya Kayla akhirnya. "Menyelamatkan jantung motormu," jawab Fandi tanpa menoleh. "Hah? Mesin ini kehabisan napas. Bukan karena lemah, tapi karena disuruh berlari tanpa oksigen." Kayla mengerutkan dahi. "Maksudmu apa?" Fandi mengangkat kepala sebentar. "Campuran udara dan bahan bakar nggak seimbang. Injektormu diatur terlalu tinggi, tapi klepnya telat menutup. Tekanan hilang saat masuk tikungan." Kayla melipat tangan lebih erat. "Kau bicara seperti profesor mesin." Fandi tersenyum kecil. "Profesor nggak perlu kotor tangannya. Aku cuma anak bengkel. Aku belajar dari suara." "Suara?" "Ya, setiap mesin bicara. Kalau kau peka, kau tahu dia sedih, marah, atau butuh istirahat." Kata-kata itu membuat Kayla terdiam beberapa detik, tak tahu harus membantah atau kagum. Fandi melanjutkan. Ia membuka sistem pembuangan, mengganti posisi pipa udara, menyesuaikan sudut filter, lalu memeriksa piston. Tangannya cekatan tanpa ragu, seolah sudah ratusan kali melakukan hal yang sama. Seorang kru senior mendekat. "Hei, pemuda, kau mau bongkar semuanya? Itu motor balap, bukan motor bebek." Fandi menjawab singkat, "Kalau kau ingin cepat, jangan biarkan mesin bernapas setengah." Kayla memperhatikan dengan saksama. Setiap penjelasan Fandi terdengar tenang tapi pasti, tanpa kesombongan. Keyakinannya lahir dari pengalaman panjang, bukan teori. Hampir 1 jam berlalu. Fandi berdiri dan mengelap keringat di dahinya. "Sudah, coba sekarang." Kayla menatapnya ragu. "Kau yakin nggak merusaknya?" "Kalau rusak aku tanggung, tapi kalau cepat kau harus menepati janji." Wajah Kayla memerah, entah karena panas atau malu. Ia mengambil helm, menaiki motor, dan memutar gas perlahan. Suara mesin langsung berubah, lebih dalam, lebih lembut, seperti singa yang baru bangun tidur. Para kru saling menatap. Suaranya beda." Kayla melirik Fandi sekilas, lalu melesat ke lintasan. Dalam hitungan detik, motor melaju jauh lebih cepat. 1 tikungan, 2, 3, 5 lap penuh tanpa gangguan. Setiap tikungan dilalui sempurna, kecepatan konstan, stabil, bahkan melampaui rekor latihannya sendiri. Saat ia berhenti di depan pit, helm terangkat. Napasnya masih berat, tapi matanya berbinar. Kau apa yang kau lakukan tadi?" "Aku cuma membuatnya kembali bernapas," jawab Fandi tenang. Para kru mendekat, mengecek mesin. Semuanya normal. Suhu mesin bahkan turun signifikan. Kayla menatap Fandi lama, lalu berkata dengan nada lebih lembut. "Jangan senang dulu. 5 hari lagi aku ada balapan nasional. Kalau kau bisa memastikan motor ini membuatku juara, baru aku percaya padamu." Fandi tersenyum. "Setuju, 5 hari lagi kita buktikan." Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sirkuit Mandala dipadati ribuan penonton. Spanduk raksasa bertuliskan kejuaraan nasional MotoGP 200 cc bergoyang di terpa angin, sementara deru mesin bergemuruh dari setiap pedok. Di sisi tim Kayla, suasana terasa sedikit berbeda. Beberapa kru masih menyimpan keraguan atas keputusan Kayla membawa mekanik dari desa. Bisik-bisik terdengar di belakang, tertawa kecil yang disembunyikan. "Nanti kalau motor jebol, siapa yang tanggung jawab?" Kayla sudah gila percaya anak kampung, namun Kayla memilih diam. Ia duduk di bangku pedok, menatap Fandi yang sedang jongkok di samping motornya, memeriksa setiap baut dengan teliti. Di wajah Fandi tak ada keraguan sedikit pun. "Kau yakin?" tanya Kayla pelan. "Yakin," jawab Fandi mantap. "Aku bukan cuma memperbaiki mesinnya, tapi iramanya. Hari ini, dia siap menari di lintasan." Kayla menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam suara itu, bukan sekadar keyakinan, tapi ketulusan. Bendera start dikibarkan. Balapan dimulai. Raungan 15 motor meledak bersamaan. Pada lap pertama, Kayla melesat di posisi keempat.
Namun di tikungan kedua, ia menyalip dua lawan dengan mulus. Suara komentator menggema di pengeras suara. Kayla Rahman mulai menunjukkan taringnya. Kecepatan motornya kali ini jauh lebih stabil. Di tribun, penonton bersorak. Fandi berdiri di belakang pagar pit, matanya terpaku pada monitor. Lap time stabil. 0,3 detik lebih cepat dari rekor. Gumamnya pelan. Lap demi lap berlalu. Motor Kayla melaju seperti sambaran angin, tanpa hentakan liar, tanpa kehilangan tenaga. Bahkan pembalap asing dari Malaysia, rival terkuatnya, tertinggal 2 detik di belakang. Ketika bendera finish dikibarkan, Kayla melintasi garis pertama. Ledakan sorak memenuhi sirkuit. Kayla juara lagi. Kayla mempertahankan gelar, tak tertandingi. Ia berhenti di pit, membuka helm dengan senyum lebar. Matanya langsung mencari satu wajah di kerumunan, Fandi. Kayla berlari kecil ke arahnya. Kau gila, motor ini seperti punya sayap. Fandi tertawa kecil. Kau yang membuatnya terbang, aku cuma membantu mengatur anginnya. Kayla menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, di balik senyum kemenangan itu, ada rasa kagum yang tulus. Bukan hanya pada kecepatan, tapi pada seseorang yang membuatnya percaya bahwa kesempurnaan tak selalu lahir dari gelar. Kadang, ia datang dari mereka yang mendengar dengan hati. Jangan senang dulu, katanya, mencoba menyembunyikan perasaannya. Aku mau lihat apakah ini cuma keberuntungan atau kau memang sehebat itu. Kalau kau masih butuh bukti, aku siap bantu di semua lombamu, jawab Fandi santai. Kayla tertawa kecil. Kau punya nyali juga rupanya. 3 bulan berlalu sejak kemenangan besar itu. Nama Kayla semakin dikenal, bukan hanya karena rekor kecepatannya, tetapi juga kisah di balik layar. Pembalap wanita terbaik Indonesia yang berduet dengan mekanik dari desa. Sore itu, langit mendung menggantung di atas garasi latihan Kayla. Di dalam, suara mesin bergema keras. Fandi berdiri di samping, mengawasi jarum RPM dengan tatapan fokus. Kayla masih mengenakan pakaian balap dan helm terbuka, baru menyelesaikan 3 lap latihan dengan motor baru yang mereka rakit bersama. Bagaimana? Tanya Kayla sambil melepas sarung tangan. Fandi menatap layar kecil. Sempurna. Torsi naik 5%, tenaga puncak stabil. Kalau begini, kau bisa tembus rekor waktu. Kayla tersenyum bangga. Kadang aku lupa. Dulu aku sempat meremehkanmu. Fandi tertawa kecil. Aku juga dulu gak percaya pembalap paling terkenal di negeri ini ternyata keras kepala seperti batu. Mereka tertawa bersama. Garasi terasa hangat. Bukan lagi sekadar tempat kerja, melainkan rumah bagi 2 jiwa yang saling memahami. Bagi mereka, suara mesin bukan sekadar kerja. Ia adalah bahasa cinta yang hanya mereka mengerti. Beberapa hari kemudian, kabar besar datang. Seorang manajer dari tim MotoYP Asia menemui Kayla. Kami ingin kamu bergabung di kompetisi tingkat Asia, katanya di ruang rapat. Tapi ada syarat, kamu harus memakai mekanik dari tim kami. Kami punya teknisi terbaik. Kayla terdiam. Matanya langsung tertuju pada Fandi yang duduk di sampingnya. Dengan rendah hati, Fandi menunduk. Kalau itu lebih baik untuk karirmu, aku nggak apa-apa, Kayla. Namun Kayla menatap manajer itu dengan tegas. Maaf, Pak. Kalau saya balapan, saya hanya percaya pada satu orang yang menyentuh mesin motor saya, Fandi. Manajer itu terkejut. Tapi dia bukan teknisi resmi, belum punya sertifikat internasional. Kayla menggeleng. Mungkin dia tak punya sertifikat, tapi dia punya hati dan tangan yang membuat saya menang. Bagi pembalap, itu lebih berharga dari kertas apapun. Keheningan memenuhi ruangan. Fandi menatap Kayla dengan haru yang sulit diucapkan. Setelah perdebatan panjang, akhirnya keputusan diambil. Fandi akan didaftarkan sebagai mekanik resmi tim Kayla untuk kompetisi Asia. Hari keberangkatan ke sirkuit internasional Sepang, Malaysia pun tiba. Di dalam pesawat,
Kayla dan Fandi duduk berdampingan mengenakan seragam tim nasional dengan logo baru di dada. Kayla Racing X Fandi TE. Kayla menatap keluar jendela berbisik, "Siapa sangka kita sampai sejauh ini?" Fandi tersenyum. "Aku dulu cuma anak kampung yang bermimpi mendengar suara mesin besar dari dekat. Sekarang aku duduk di samping pembalap terbaik negeri ini." Kayla menoleh, matanya lembut. "Kau lebih dari sekadar mekanik, Van. Kau rumah yang selama ini kucari." Fandi terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Untuk pertama kalinya, ia berani menggenggam tangan Kayla, tanpa ragu, tanpa takut. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Tribun dipenuhi ribuan penonton dari berbagai negara. Bendera Indonesia berkibar tinggi di udara. Kayla berada di posisi ketiga di garis start, sementara Fandi berdiri di pit lane mengenakan headset, siap memantau setiap getaran mesin lewat monitor. "Kayla," suara Fandi terdengar di radio komunikasi. "Ingat, lap terakhir ambil jalur luar. Jangan paksakan di tikungan cepat." "Baik, Van," jawab Kayla tenang. Di setiap kata yang ia dengar, ada keyakinan dari orang yang ia cintai. "Bram!" Balapan dimulai. Kayla melesat dengan kecepatan menakjubkan. Dua pembalap dari Jepang dan Thailand berusaha menutup jalannya, tapi Kayla memilih menunggu momen yang tepat. Fandi terus memantau suhu mesin dan tekanan ban lewat data di layar. Jantungnya berdetak seirama dengan angka-angka yang bergerak. Lap terakhir tiba. Semua penonton berdiri. Kayla menekan gas penuh di lintasan lurus terakhir, mengambil jalur luar persis seperti arahan Fandi. Dalam satu tarikan napas, ia menyalip dua pembalap di depannya dan melintasi garis finish dengan selisih tipis, 0,2 detik. "Kayla, Indonesia juara!" Sorakan menggema di seluruh arena. Bendera merah putih berkibar tinggi. Kayla berhenti, melepas helm, lalu berlari menuju pit lane. Di sana Fandi menunggu dengan senyum lebar. Tanpa peduli kamera dan ribuan pasang mata, Kayla memeluknya erat. "Aku menang lagi, dan kali ini karena cinta," katanya sambil menangis bahagia. Fandi membalas pelukan itu, menatapnya lembut. "Aku cuma ingin melihatmu bahagia, Kayla. Mesin bisa kubuat cepat, tapi hatimu baru bisa ku mengerti." Setelah kemenangan di tingkat Asia, nama Kayla dan Fandi menjadi fenomena di dunia otomotif. Sponsor datang silih berganti, namun mereka tetap hidup sederhana. Kayla membeli sebidang tanah di pinggiran kota dan membangun bengkel baru dengan papan nama besar, Kayla X Fandi Racing Garage. Bengkel itu bukan sekadar tempat kerja, ia adalah rumah mereka. Pada hari pembukaan bengkel, media berdatangan. Di depan kamera, Kayla tersenyum dan berkata, "Dulu aku hanya pembalap yang percaya pada mesin, tapi sejak bertemu Fandi, aku belajar percaya pada keajaiban, bahwa kadang cinta datang dari tangan yang kotor oleh oli." Beberapa bulan kemudian, mereka menikah di taman kecil di belakang bengkel. Pernikahan sederhana, hanya dihadiri keluarga, kru, dan sahabat terdekat. Saat Kayla berjalan menuju Fandi yang menunggunya di pelaminan, mata banyak orang basah, termasuk manajer yang dulu sempat menolak Fandi. Usai upacara, Kayla berbisik di telinga suaminya, "Sekarang aku bukan hanya pembalap yang tak terkalahkan, tapi juga istri dari mekanik terbaik yang pernah ada." Fandi tersenyum, menggenggam tangan Kayla. "Saya berjanji akan selalu mencintaimu, dan saya akan bersamamu untuk selamanya," sambut Kayla dengan senyum lebar.